Ya, minggu lalu kita sudah cerita ya bahwa pada dasarnya secara sederhana begitu, mengapa kita menggunakan GIS, karena kita ingin melakukan analisis dari beberapa variabel. Jadi minggu lalu dicontohkan ada data begitu, ada kejadian kematian karena kolera, kemudian ada titik ya, hidran atau sumber air. Jadi kalau misalnya saya gunakan warna yang berbeda deh. Yes. Kalau saya overlay seperti ini, maka kita bisa melihat ada hubungan antara variabel 1 kematian dan variabel 2 sumur ya, atau hidran atau sumber air yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Dengan GIS kita mampu melakukan analisis dari banyak variabel yang bisa ditumpang susunkan secara spasial, dan syarat dari data agar dapat di overlay begitu ya. Jadi saya sambil review, kalau misalnya ini 1, 2 ada data seperti ini, umumnya kita menganggap kalau di overlay maka akan seperti inilah. Nah, ini hanya bisa terjadi kalau pusatnya sama ya. Kalau titik pusatnya berbeda, misalnya ini 1,1 ya, dia tidak akan overlap ya. 1,1 berarti di sini. Anggap saja seperti itulah. Ya. Cukup jelas ya. Sederhana. Ya, GIS itu secara teknik ya kita membutuhkan data. Ya. Data, terminologi di dalam GIS-nya disebut dengan layer. Layer itu ada yang berupa vektor, ada yang berupa raster. Layer berupa vektor pada dasarnya adalah
tabel. Misalnya di sini ada ID, ada nama, kemudian dia ada geometri. Data de facto yang umumnya digunakan adalah SHP. SHP ini kumpulan file dengan ekstensi SHP, DBF, SAX, dan mungkin PRJ. Jadi kalau ada request dari rekan Anda begitu, tolong kirimkan file SHP-nya, maka yang dikirim bukan hanya file .shp saja, tapi saudara-saudaranya juga. File DBF, file SAX. Jadi umumnya ini di zip ya biasanya kalau untuk mempermudah. Sampai di sini cukup jelas. Oke. Oke. Di sini. Nah, ini dari sisi yang saya sampaikan tadi, dari sisi bagaimana atau kita memahami GIS ya, dalam konteks data yang digunakan, variabel yang digunakan, seperti apa data yang dibutuhkan. Data yang diperlukan bisa dalam bentuk vektor atau maupun raster. Kemudian data-data tersebut memiliki koordinat reference system yang sama. Nah, kalau dari aspek sistem, GIS terdiri dari hardware, software, data, brainware ini manusia ya, dan prosedur. GIS hanya bisa dilakukan menggunakan perangkat digital ya. Kalau pakai kertas kalkir itu bukan GIS, tapi dengan kertas kalkir kita bisa melakukan analisis spasial yang sama, yang seperti tadi saya susunkan. Kalau saya contohkan ya, ada dua kertas kalkir, yang satu menunjukkan jumlah kematian, satu lagi menunjukkan sumur, kemudian di overlay atau menggunakan plastik transparan, itu lakukan overlay, itu analisis spasial, tapi bukan GIS, karena GIS hanya menggunakan IS-nya ini kan information system ya, karena information system dia harus digital, entah itu di Mac, di PC, di tablet bisa juga ya. Kemudian software, kemudian jelas harus ada data, kemudian ya harus ada manusia yang mengoperasikan, dan ada prosedur, tahapan-tahapan yang akan dilakukan. Nah, yang ingin saya tekankan adalah prosedur ini. Apa itu prosedur? Ya, prosedur itu ya mungkin
Mohon maaf ini saya kurang sehat. Algoritma. Apa itu algoritma? Ada yang tahu? Tidak ada? Kayaknya kalau di TL atau di mana teknik kimia sepertinya pernah diajarkan algoritma. Kalau biologi mungkin tidak ya. Di kesehatan masyarakat kalau mempelajari tentang sistem thinking mungkin ya, mungkin dipelajari algoritma. Semacam SOP. Ya, algoritma adalah langkah-langkah. Jadi kalau misalnya perut Anda kukur-bukan begitu. Malam ya, kalau bulan Ramadan malam, kalau siang jelas ya kukur-bukan gitu, lapar. Ini kan masalah ya. Perut lapar, masalah. Solusinya ada banyak ya. Solusinya kita bisa berpikir gitu, wah kira-kira teman kita yang lagi ulang tahun siapa ya, misalnya gitu, wah ini pas nih harinya hari ulang tahun. Ada teman yang lain ya, malah yang lain ulang tahun tapi gambarnya kok ceking ya, beda ya, ini lagi hari ulang tahun. Algoritma yang dilakukan apa? Anda misalnya satu buka WA, kemudian kirim pesan begitu ke sini ya. Apakah ujuk-ujuk misalnya, kamu ulang tahun traktir dong? Biasanya enggak ya. Biasanya pesan satu basa-basi gitu ya. Apa kabar? Nanti balik lagi kan sini. Di algoritma itu langkah-langkah yang dilakukan untuk memecahkan satu masalah. Untuk memecahkan satu masalah, bisa ada banyak kemungkinan kan. Nah, kita bisa cari makan gratisan lah. Nodong teman kita yang ulang tahun. Atau kita punya Indomie selera kita bersama gitu. Apa yang harus dilakukan untuk masak Indomie? Kan ada tahapannya ya. Tahapan ini umumnya kalau di dunia masak resep. Buka bungkus Indomie, kemudian panaskan air, atau misalnya buka bungkus Indomie, ambil air di galon gitu, jangan di mana? Jangan dari sumur, biasanya sudah banyak pencemaran E. coli. Di aqua galon, kemudian panaskan sampai mendidih,
masukkan Indomie ke dalam air, pecahkan telur dan sebagainya. Kebayang ya, semua orang tahulah urutan-urutannya. Sampai makanan siap disantap, sampai Indomie siap disantap. Nah, dari beberapa langkah tersebut ada yang bisa dipertukarkan. Misalnya Anda ambil air dulu, masak, baru buka bungkus Indomie. Bisa juga kan, buka dulu bungkus Indominya, kemudian kalau udah siap, udah dijembrengkan gitu kalau bahasa Jermannya, baru ambil air, baru dimasak. Ada yang menuangkan bumbunya di pancinya, ada yang menuangkan bumbunya di mangkok begitu. Tapi ada urutan-urutan di mana tidak bisa dipertukarkan. Jadi kalau misalnya di dalam algoritma sederhananya begitu. Mungkin loh kok nggak ada tulisannya. What happened? I know. Kebayang ya. Jadi yang perlu dipahami adalah kita harus menguasai loh. Kenapa jadi nggak bisa nulisnya nih? Ada. Loh. Kunaon ieu? Oh. Jadi kita harus tahu dulu masalahnya. Nah, dalam istilah sistem informasi, masalah yang terjadi di dunia nyata tersebut diistilahkan dengan bisnis proses. Bisnis proses ini melibatkan stakeholder ya. Melibatkan stakeholder. Misalnya, kalau kita ingin membuat sistem informasi terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Jadi kita ingin membuat satu sistem informasi di mana proses pendaftaran tanah begitu, atau pendaftaran tanah lah. Pendaftaran tanah tersebut, kita beli tanah nih, nah, kemudian belum sertifikat, kita ingin tanah tersebut disertifikasi. Kemudian proses yang dilakukan saat ini masih manual, misalnya ada surveyor mengukur petak tanahnya, kemudian nanti petak tanah tersebut dalam bentuk
hard copy, begitu dikirimkan ke kantor ATR BPN. Nah, kemudian nanti direkap, kemudian nanti ada surveyor dari ATR BPN untuk mengecek ini benar atau tidak, luasnya dan sebagainya. Kemudian nanti selesai gitu. Itu kita harus memahami kalau kita ingin membuat sistem informasi geografis, maka siapa saja tadi stakeholdernya. Stakeholder tersebut memiliki kewenangan apa dan sebagainya. Contoh yang rumit mungkin tidak terbayang, atau kalau kita sebagai perencana di daerah gitu, untuk kita ingin mengkaji yang biasanya dilakukan itu analisis apa sih? Saya lupa ya. Keterjangkauan ya. Keterjangkauan itu apa sih? Accessibility. Keterjangkauan. Jadi kalau ada rumah begitu, satu permukiman lah, bagaimana keterjangkauan rumah-rumah tersebut terhadap misalnya fasilitas publik. Misalnya yang perlu dipahami adalah, minggu lalu saya sampaikan bahwa GIS pada dasarnya adalah model. Ya, model adalah penyederhanaan dari satu masalah. Nah, karena dia model, maka ada yang menggunakan pendekatan jarak langsung. Ya, katakanlah ini 400 meter. Jarak ini dibuat menjadi radius. Ya, anggap saja ini kenal lah ya. Oh, ternyata berdasarkan accessibility analysis 400 meter tersebut, ini 1, 2, 4 dan 6 adalah fasilitas publik yang dapat diakses oleh penduduk di lokasi A. Nah, asumsi seperti ini benar atau salah? Di proses yang terjadi, kalau kita ingin mencari fasilitas publik yang terjangkau oleh penduduk dalam 400 meter, apa yang saya sampaikan di gambar ini benar atau salah? Tet. Ragu ah. Gimana ragu ah? Benar atau salah? Siapa yang menjawab benar? Silakan acungkan jempol. Siapa yang menjawab salah, berikan love. Kan bisa ya ngerespons ya di Zoom ya. Wah, ini udah pada kelaparan jam segini nih, gak ada yang respon ini, aduh. Padahal cuma menjawab benar atau salah, banyak sekali pertimbangannya. Benar atau salah?
Saya responnya di saya muncul nggak sih? Kalau ada yang respon, tuh raise hand lah, muncul. Oh, kalau di saya mah nggak muncul, nggak kelihatan. Ya anggap aja. Iya, iya. Bener. Kalau share screen kayaknya nggak muncul, nggak kelihatan. Ya, Kang tadi apa jawabannya, benar atau salah? Ya, oke. 4 dan 6 gitu ya. Ini anggap saja bulatnya bener lah ya. Ini anggap aja jaraknya sama 400 lah. Anggap gitu. Jawabannya benar. Yang lain sama berarti ya. Kumaha nu di benda we cenah sauna. Kumaha mulai yang lain ikutan. Ya, jawabannya benar apabila Kang Dadi dan rekan-rekan yang lainnya itu Iron Man. Kenapa Iron Man? Jadi bisa terbang gitu. Seperti burung ya. Ya, kalau manusia saat ini mungkin tahun berapa gitu bisa punya skuter terbang kan ya, bisa terbang dia langsung. Tapi kalau sekarang ya harus mengikuti jalan kalau aksesibilitas itu. Ya, misalnya ini 400, ini ke sini ya. Ya anggaplah yang benar itu 4 dan 5. Nah, logika itu yang harus kita latih. Secara teori, data apapun di dalam JS bisa kita gunakan. Selama dalam satu domain yang sama ya. Domain yang sama tuh sistem koordinat dan proyeksi peta yang sama. Apapun. Ya, saya masih ingat apa yang saya dapat dari Pak Johan ya, Prof. Johan, mengenai statistik. Kalau kita berkunjung ke dua lokasi, di lokasi pertama ini anggap saja orangnya tinggi-tinggi ya. Di lokasi yang kedua orangnya kurang tinggi. Kemudian di desa tersebut ada banyak tiang listrik. Di desa yang lain hanya ada satu tiang listrik. Ini kan ada, anggaplah ada korelasi begitu. Oh, ternyata ada hubungan antara tiang listrik dengan tinggi badan dari penduduk desa. R-nya 0,8 misalnya. Secara statistik benar ya. Kalau R-nya tinggi kan artinya dia ada hubungannya, ada korelasi. Tapi secara logika ya tidak ada hubungan. Gitu. Itu yang harus dilatih. Jadi kalau kita berusaha mencoba memecahkan masalah spasial, masalah lingkungan, kita bisa menggunakan banyak data ya. Kalau di istilah sistem informasinya brute force gitu, semua dimasukkan ke dalam sistem. Tapi ya tidak bisa semua digunakan. Ya, jadi itu saya ingin sampaikan yang perlu dikuasai bagi kita begitu ya.
adalah bisnis proses. Apa biasanya mengapa hal tersebut yang saya sampaikan kepada Anda semua? Ya karena misalnya S2 itu levelnya kan manajer ya. Levelnya manajer yang bertanggung jawab terhadap bukan ke yang teknis ya, misalnya ini gimana sih melakukan overlay, klik mana, klik sini, klik situ dan sebagainya, tidak ke sana, tapi lebih kepada big picture-nya ya, bisnis prosesnya. Ketika misalnya ingin melakukan analisis apa dan sebagainya, Anda bisa minta bantuan kepada asisten ya manusia atau asisten mesin AI. Tapi kalau salah logiknya, salah logikanya, maka hasilnya pun akan salah. Kemudian terminologi GIS ini tadi kan dari sisi komponen ya. Ini komponennya apa saja, hardware, software, data, brainware, dan sebagainya. GIS adalah satu sistem. Nah, sistem yang memiliki kemampuan apa? Satu sistem dianggap sistem GIS apabila ini maghrib masih lama udah ini lagi akuisisi. Jadi apabila sistem tersebut memiliki kemampuan akuisisi data, artinya kan ada hardware nih ya, apa aja begini ya. Nah, ini ada peta gitu. Peta ini di input misalnya dari peta hard copy ya, di input ya dengan cara digitasi misalnya, sehingga dari analog begitu. Di sini ada analog to digital conversion, ADC, analog to digital conversion, kemudian masuk. Ada yang sudah bentuknya digital ya, misalnya apa, peta dari UEV gitu. Ini diimpor. Kalau sudah diimpor, kemudian dilakukan apa? Manajemen ya. Artinya filenya disimpan di mana, apakah dalam basis data atau ada file dalam folder dan sebagainya. Diakuisisi, kemudian dikelola ya, di manajemen atau dikelola. Kemudian dilakukan apa lagi? Sistem harus mampu melakukan analisis. Data-data tersebut dilakukan analisis, overlay, buffering, dan sebagainya, macam-macam. Kemudian berikutnya, sistem harus mampu melakukan reporting. Ya, misalnya melakukan layout peta. Sistem mampu juga mencetak grafik, tabel, dan sebagainya. Jadi
Sistem harus mampu melakukan akuisisi, data yang disimpan tersebut harus bisa dikelola, data yang ada harus bisa dianalisis, output dari analisis harus dilaporkan. Apabila sistem tersebut tidak memiliki kemampuan dari salah satu yang 4 tadi, berarti bukan sistem GIS. Jadi dia hanya bisa melakukan reporting atau visualisasi, datanya disimpan. Jadi ada yang begini. Nah, mengapa saya ingin menyampaikan seperti ini? Ada orang menyampaikan web JS ya. Ini ada file SHP disimpan di dalam komputer begitu. Kemudian ke internet, diupload ke server. Ya, di sini ada server begitu ya. Kemudian melalui internet orang mengakses. Jadi misalnya peta tata guna lahan Bandung gitu disimpan masuk ke laptop, kemudian nanti diupload ke server, kemudian orang lain bisa mengakses. Tapi ketika orang-orang ini ingin melakukan analisis, dia tidak bisa. Karena yang mengupload di sini dia hanya mengupload output ya. Ketika orang-orang ini ingin melakukan analisis atau yang lain ya, melakukan editing data dan sebagainya, ini tidak bisa. Nah, ini sebenarnya bukan WebGIS, tapi online map atau web daring, web ya daring ya, SIG daring ya. Atau peta daring lah. Jadi mulai dari akuisisi, kemudian manajemen atau pengelolaan, analisis, dan reporting. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Nah, akuisisi ini bisa dari, biasanya saya menuliskan ininya, flow-nya nomor 1, 2-nya mana nih? Ntar, saya mumpung ingat. GIS, kita mulai dari GIS 1. Ada dapat variable 2. Layer vektor. Kemudian GIS ini 4. Prosedur 5. Ini 6. Stakeholder 7. Oke. Nah,
Oke, karena data atau peta yang dibutuhkan itu sangat penting ya, karena tidak ada data ya tidak bisa melakukan analisis, tidak bisa juga melakukan manajemen apa yang dikelola kalau sumber datanya tidak ada. Pengelolaan keuangan, uangnya dari mana kata tadi Sumansur ya, kalau uangnya nggak ada ya kapan, gimana kita bisa ngelola ya. Jadi akuisisi itu menjadi penting. Kita punya komputer begitu ya, ya kita anggap ini sebagai sistem informasinya ya. Datanya bisa didapat dari mana? Dalam konteks Indonesia kita punya one map policy ya, policy. Jadi misalnya Depdagri punya data, kemudian BPN punya data dan sebagainya. Apabila mereka mempublikasikan datanya dan bisa diakses oleh publik ya, karena mereka ini adalah wali data. Apabila kita ingin melakukan analisis lingkungan, kemudian perlu batas daerah, begitu kecamatan, kelurahan, desa dan sebagainya, maka kita harus menggunakan data yang disediakan oleh Depdagri. Nah, kalau terkait dengan lingkungan, mungkin datanya diperoleh dari KLHK. Ya, saya perlebar jaraknya karena ada beberapa cara bagaimana kita mendapatkan data dari mereka. Idealnya, ya mereka membuat map service, ada WMS, WFS dan sebagainya, kemudian kita akses. Jadi ini web map service, kemudian web feature service. Ini yang paling memudahkan kita sebagai pengguna akhir. Kalau tidak disediakan, misalnya, oh kita bersurat begitu ya, atau mereka menyediakan hard copy, kemudian kita digitasi. Jadi dalam konteks Indonesia, One Map Plus ini menjadi sumber data yang harus dicari pertama kali. Kebijakan satu peta ya. Jadi bisa dicari di internet lah, kebijakan satu peta seperti apa dan sebagainya. Kalau tidak tersedia, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa mencari data publik atau open data. Open data ini bisa macam-macam, bisa OpenStreetMap, bisa kalau terkait dengan kepadatan penduduk ya, bisa Worldpop. Kemudian kalau terkait dengan deforestasi, bisa menggunakan Global Forest Watch. Ada banyak
ada HUM data ya, humanitarian data. Ini dari UN ya, humanitarian data. Ada banyak. Dan mereka bisa menggunakan tadi WFS atau WMS atau mengunduh datanya langsung. Di mekanisme yang pertama dari One My Policy, sumber dari satu data. Yang kedua dari open data. Anda bisa cari di internet ya, di Google gitu, geospasial open data. Nah, ini akan banyak ke listnya. Saya katakan banyak ya karena lebih dari 2 ya. Bisa ada puluhan, ratusan mungkin ya. Kemudian kalau dari One Map Policy tidak ada, kemudian dari open data tidak ada, ya tidak ada jalan lain ya. Walaupun banyak jalan menuju Roma, tapi tidak ada jalan lain, harus melakukan survei ya, melakukan sendiri atau bersama-sama melakukan survei, mengumpulkan data. Nah, syaratnya data yang dikumpulkan harus bergeoreferensi. Alat yang biasanya digunakan supaya bergeoreferensi, kita menggunakan GPS. Saya akan bertanya kepada ibu, bapak, kakak, adik, mbak, tante, om, kok bisa kita punya HP begitu? Kemudian bisa tahu posisi kita tuh ada di sini gitu. Apakah misalnya ini satelit, dia kan mengirimkan sinyal ya. Apakah satelit yang mengirimkan informasi lokasi kepada kita? Apakah seperti itu? Ya, satelit. Hmm. 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 Satelit mengirim sinyal. Sinyal apa yang dikirimkan? Sinyal satelit. HP receiver. Ya, ya. Karena ya saya ingin konfirmasi karena dulu ketika saya masih mengajar di biologi, semua menganggap, mungkin Kang Dadi juga termasuk salah satu orang, menganggap bahwa informasi keberadaan kita itu dikirimkan oleh satelit. Kamu tuh ada di lokasi ini loh. Padahal sebenarnya prinsipnya sama ketika kita melakukan navigasi darat ya. Jadi kalau kita ada di sini, kemudian ada gunung ya, kita melakukan pakai kompas kan, ini arahnya berapa derajat ya. Kalau misalnya di sini 30 derajat gitu. Kemudian ini arahnya berapa? Oh, berarti kan berapa nih? Katakanlah 270 lah. Kemudian kita bisa cari, oh nih pertemuannya ada di sini. Kita ada, karena dia peta, kan sudah ada, ini kan peta AMS ya, Amerika Map System apa? Peta geologi lah.
kita ingin tahu menggunakan kompas ya, bukan tanpa GPS. Kita tembak gunung 1, tembak gunung 2, kemudian apa namanya, reseksi gitu ya. Nah, ini metodenya kan disebut dengan apa? Triangulasi ya. Jadi seperti itu. Nah, GPS sama prinsipnya. Yang mereka kirimkan adalah koordinat mereka dalam koordinat langit ya. Punya sistem konstelasi satelit, bukan koordinat bumi. Pada jam sekian, koordinat saya sekian. Dan saya mengirimkan sinyal ini pada waktu sekian. Nah, si receiver GPS di HP itu menangkap tuh, oh satelit 1 informasinya sekian, satelit 2 informasinya begini. Kemudian dia akan lakukan komputasi, akan dihitung berdasar, karena kan kalau ada T0 kemudian diterima kan T1 ya, maka bisa mengukur jarak kan berdasarkan kecepatan cahaya gitu. Oh, dari satelit tersebut jaraknya sekian. Kemudian satelit yang berikutnya jaraknya sekian. Ada perhitungan yang kita tidak perlu tahu, maka memberikan informasi, oh posisi kita adalah di koordinat X, Y gitu. Nah, ini informasi tambahan. Jangan sampai kita menganggap bahwa informasi lokasi kita di permukaan bumi saat menggunakan GPS diberitahu oleh satelit, kamu posisinya sekian. Bukan ya. Jadi satelit bukan berkomunikasi. Kalau komunikasi kan dua arah ya. Satelit mengirimkan informasi, saya ada di koordinat sekian pada waktu sekian. Satelit pertama, satelit kedua juga sama, kemudian nanti dihitung di receiver GPS. Ya. Selama ini kita menyebut alat handheld GPS yang kita miliki atau kita pinjam itu GPS. Padahal sebenarnya disebut dengan receiver GPS. Karena GPS itu adalah sistem ya, sistem yang terdiri dari satelit, nah, kemudian dari stasiun bumi dan sebagainya. Cukup jelas ya, ini paling tidak bagaimana kita mengumpulkan data. Kalau konteksnya Indonesia, apalagi yang berkaitan dengan perencanaan yang resmi gitu, kita harus mencari sumber data yang resmi. Kalau data tidak tersedia, misalnya data jalan, misalnya data tinggi gedung ya, kan ada open height 3D building dataset ya yang gratis. Ada data tree height, tinggi pohon, ada. Nah, kalau data-data tersebut tidak ada, misalnya kita ingin tahu berapa banyak warung ya yang ada di satu desa, berapa banyak rentenir yang ada di satu desa, berapa penghasilan rata-rata penghasilan rata-rata dari petani di satu desa ya. Kalau tidak ada datanya ya kita harus survei. Nah, surveinya bisa tergantung ya, surveinya ya bisa sensus atau sampling. Oke, ada pertanyaan?
Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan demo ya, dengan contoh. Ya, jadi ini saya akan kirimkan di sebentar. Ini kayaknya anak saya. Sudah pulang gitu dari sekolah, bukannya setengah 12. Bentar ya. Oh, udah pulang. Oke, ini saya copy, saya kirimkan di chat. Ya, Anda bisa akses. Walaupun ini belum update ya. Ini update terakhirnya tahun lalu. Ya, lumayan lah. Di sini ada simpul jaringan, kemudian ada daftar simpul jaringan. Di sini ada Kemendagri, alamat yang bisa diakses, misalnya ada portalnya, kita bisa klik. Oh, harus sign in ya. Ada contoh lingkungan hidup. Wah, ini lihat deh, si Montana. Nah, oke. Ada kalau bumi atau RBPN ini biasanya sih oke. Ya, jadi mereka mempublikasikan datanya dalam bentuk web. Ini contoh ya. Kalau kita ingin tahu informasi dari satu bidang tanah, ini hak guna bangunan, luasnya sekian, dan sebagainya. Ini contoh. Ya, Anda bisa cari. Nah, di sini ada ArcGIS REST Service. ArcGIS REST Service ini kita bisa akses menggunakan QGIS ya. Jadi di sini saya akan contohkan ArcGIS REST Server. Ada ATR BPN, kayaknya nggak bisa nih. BIG. Nah, BIG ini alamatnya di Cibinong. Oh, enggak, bukan, maksud alamat servisnya ya. BIG RBI Services. Saya kirimkan di chat Zoom. Misalnya garis pantai. Kita bisa klik garis pantai 250.000. Ini yang tadi saya sampaikan services. Nah, kita melihat di sini ada dua
nama ya, maksudnya satu nama yang sama tapi ikonnya berbeda. Yang satu berupa vektor, satu lagi berupa raster. Nah, kalau yang berupa raster ini artinya dia WMS, Map Service, Web Map Service. Kalau yang ini dia adalah Web Feature Service. Ini saya bisa klik 2 kali. Kemudian yang feature juga saya klik 2 kali. Datanya sama. Ya, secara visual tidak ada bedanya. Ini kalau saya ganti warnanya. Nah, datanya sama, ya. Bedanya kalau misalnya saya pilih yang web map service, saya klik feature infonya. Oh, dia ada informasinya tetap ya. Kita bisa klik ya, sama seperti yang feature, tapi kita tidak bisa ekspor sebagai data vektor. Nah, kita ekspor sebagai data raster, ya kita coba lah ya. File name-nya pantai, pantai. Kemudian kalau saya buka, oh ini nggak bisa disimpan ya, berarti dia virtual raster ya. Tapi kalau datanya ada dalam bentuk web feature service, kita bisa simpan. Dan folder tersebut ya. Nah, kalau misalnya saya hovering ya, di sini garis pantai Togean, mana sih sumber datanya? Nah, mungkin bisa dilihat ya, di bawah tuh ada users. Ini nih, saya tidak bisa. Ini supaya kelihatan. Nah, ini bagian bawah. Kalau saya hovering, datanya disimpan di laptop saya. Tapi kalau misalnya saya hovering ke data awalnya, dia ada di web tertentu, URL-nya HTTPS sekian dan selanjutnya. Ini contoh menggunakan data yang dimiliki oleh institusi di Indonesia. Nah, kalau datanya tidak ada, kita bisa menggunakan open data. Ya, saya ada beberapa open data. Land cover GFW, bisa nggak isinya? Ternyata tidak bisa.
ada contoh global building. Nah, ini Coral Atlas. Datanya dibuat oleh Coral Triangle ya, Coral CTA, Coral CTI ya, Coral Triangle Initiative. Coral Atlas ya, ini alamat webnya. Anda yang bekerja di pesisir begitu bisa menggunakan informasi yang mereka sediakan. Tinggal ya dalam tanda kutip ya, apakah datanya update atau tidak ya tergantung dari kapan mereka melakukan update. Misalnya ini Seagrass, karena Coral Triangle Initiative ini LSM global ya, maka datanya seluruh dunia, sehingga butuh waktu untuk menampilkan. Nah, ini kalau saya klik kanan zoom to layer ke seluruh dunia ya. Kalau kita ingin lihat di Indonesia ya, kita tinggal zoom in saja ke wilayah Indonesia. Nah, Seagrassnya ada di mana? Nah, ini contohnya ya, kalau di Sulawesi atau Sulawesi. Informasi ini menjadi penting misalnya kalau kita ingin melakukan analisis kajian lingkungan hidup strategis. Saya cari ada data Iba Andre mana ya? Iba dan zip data. Inilah peta sebaran spesies endemik langka. Sebaran burung Sumatera Kalimantan 2011. Oh iya, ada satu lagi lupa tadi. Tadi kan datanya dari satu data ya Indonesia. Yang kedua dari open data, satu lagi dikritasi. Yang ketiga ada lagi satu sumber data. Dari mana? Oh, oke, benar ya, tapi bukan itu yang saya maksud. Dari koneksi. Jadi koneksi ini penting, orang dalam ini penting. Ya. Karena data di Indonesia itu ada tapi tiada, seringkali seperti itu. Datanya ada tapi ketika diminta tidak ada. Kecuali kita kenal dengan orangnya atau kecuali kita sudah tahu siapa yang punya koneksinya, maka kita bisa peroleh. Ini adalah masalah Indonesia ya. Jadi saya sampaikan seperti itu. Kemudian tadi ada data World Pop. Kita bisa explore, choosing. Kita bisa cari
choosing right individual country. Ini jadi makin susah ya. Silakan dieksplorasi lah. Misalnya latest population counts. Nah, ini ada resolusinya. Ada individual countries 100 meter resolusi. Cari Indonesia. Nah, di sini ada cakupannya, begitu. Cakupan penduduk di Indonesia per 100 meter per 1 hektar ya. Tinggal di download entire dataset 158 mega. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk mengunduh. Jadi mungkin sampai di situ ya. Secara umum apa yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan atau pernyataan? Ya. 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 Selama datanya punya informasi spasial. Ya, jadi informasi misalnya spasial ini ya, go to saya kayaknya sini ada deh, kawasan hutan. Nah ini di dalam folder di sini ya. Kalau saya lihat di browser di sini hanya ada satu file ya. Ya. Ini geodatabase-nya Esri. Dan kalau saya sampai ke sini kawasan hutan. Mana? Ini download kawasan hutan. Ini kawasan hutan. Nah, kalau di Windows Explorer, kalau di Windows ya, yang kita lihat ini ada layer, ada ini ya, ada GDB dan sebagainya yang kita tidak mengerti ini apa isinya. Tapi kalau di QGIS atau di ArcMap kita bisa lihat isi dari file tersebut ya, karena dia binary, di encrypted. Ini kita bisa tambahkan. Kemudian di sini ada kolomnya. Jadi data GIS itu dia memiliki atribut, juga memiliki geometri. Yang geometrinya kita bisa dilihat di peta ya, di QGIS atau di ArcMap. Kalau sekarang sih ArcMap sudah punah ya. ArcGIS Pro.
Jadi bentukannya seperti ini. Nah, kalau CAD ya, computer aided grafik itu tidak punya informasi atribut. Ini kalau saya klik geometrinya, maka memiliki informasi atribut. Fungsi kawasannya apa, nomor SK, fungsi hutannya Taman Nasional. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, data ini saya peroleh dari cara yang keempat ya, karena di servisnya KLHK tidak ada, di open data tidak ada, ngedigit juga tidak mungkin ya, satu Kalimantan ya menggunakan teman ya yang punya data tersebut. Dan ini menjadi sensitif ya. Kalau saya mendapatkan data dari sumber pihak ketiga begitu, tujuannya ya kita tidak bisa menggunakan data tersebut sebenarnya, karena secara legal kan tidak diperoleh dengan cara yang sesuai ya. Tapi karena dalam konteks pekerjaan ya, rekan saya tersebut satu perusahaan meminta saya dan teman-teman untuk membuat satu sistem, ya kami butuh dong data kehutanan. Mereka pihak kedua ini, perusahaan swasta tersebut punya datanya, ini datanya untuk dijadikan layer di WebGIS misalnya. Karena kalau saya sebagai yang mengelola minta dulu datanya ke KLHK, wah lama gitu ya. Jadi ini sebenarnya yang bertanggung jawab adalah perusahaan tersebut. Jadi ini tidak boleh di-copy kepada orang lain, jadi hanya bisa dilihat, dipegang jangan gitu. Kebayang ya? Jadi masalah data ini masalah yang sensitif sebenarnya ya, ada tapi seringkali tiada dia. Di KLHK mereka sudah punya data, harusnya data ini bisa dimunculkan ke publik ya. Publik ingin tahu nih, wilayah di sini mana yang overlay fungsi kawasan dengan pertambangan. Sebagian pejabat gitu ya mengatakan data itu rahasia ya. Secara sistem sebenarnya kita bisa melakukan query ya, mungkin nanti minggu depan saya contohkan, melakukan query sehingga yang muncul hanya informasi fungsinya, fungsi hutan saja. Nomor SK-nya berapa, kemudian tanggal berapa, bahkan mungkin kalau ada pemilik perusahaannya siapa. Kalau Taman Nasional nggak ada pemilik perusahaan ya. Ini tidak perlu muncul gitu. Nah, ini jadi yang dimaksud dengan data spasial, misalnya survei ke lapangan menggunakan sensor ya. Nah, sensornya tersebut lokasinya di mana? Lokasinya jadi mungkin minggu depan kali ya kita contohkan. Koordinat sekian, sekian. Kemudian kode unsur fungsi. Kemudian kapan pengukurannya dan sebagainya. Nah, itu yang dimasukkan. Nah, dengan GIS ya kita mampu menampilkan informasi sesuai dengan kategori. Itu yang disebut dengan query tadi. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu wilayah yang masuk ke dalam kelas cagar alam misalnya, kita bisa on off, kita off kan yang kita tidak perlukan, bukan tidak perlukan ya, yang kita tidak ingin cari,
Misalnya cagar alam tuh di mana? Oh, ini cagar alam. Kemudian hutan lindung, nah kita munculkan. Dan ini tidak overlap ya. Cukup jelas, Ibu? Kalau belum, minggu depan bisa dibawa contohnya, misalnya datanya seperti apa. Kalau bisa misalnya sudah dalam bentuk Excel begitu, supaya kita bisa sama-sama caranya gimana sih kalau kita punya data lapangan seperti ini, kita masukkan ke dalam GIS seperti apa gitu. Mungkin itu saja ya Ibu Bapak ya, karena saya harus menjemput anak setengah 12. Kalau ada pertanyaan, bagusnya sih dibuat grup gitu, jadi kalau grup WhatsApp, kalau ada yang bertanya atau ada request apa, bisa disampaikan di grup tersebut, sehingga saya bisa, apa ya, jadi bisa lebih banyak inilah interaksinya lah.